Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. In Jesus' name, damai sejahtera bagimu dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Hore! Senang banget hari yang baru ini. Tuhan kasih kesempatanku umur panjang, demikian pun Bapak Ibu terkasih, untuk bersama-sama kita datang lewat live streaming untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus yang amat sangat baik. Puji Tuhan, seperti yang sempat katakan kemarin-kemarin, bahwa hari-hari ini, beberapa hari ke depan, episode pakai kain yang sudah jadi baju dari Kupang, NTT, Papua. Jadi saya adalah hamba Tuhan yang hidup dari berkat Tuhan. Saya pakai baju ini merek Casio. Casio singkatan dikasih orang, berkat Tuhan. Jadi aku cinta produk Indonesia. Aku tinggal di Indonesia. Aku berdoa untuk kesejahteraan dan keselamatan bangsa tercinta Indonesia. Semua rakyatnya sehat-sehat. Puji Tuhan. Keren kan? Besok ada lagi, lusa ada lagi. Wah, ada yang bilang ulos. Nggak tahu, mungkin nanti bisa kita pakai ulos. Belum paham, Pastor, nanti mau belajar ya. Itu budaya dari Medan, suku Batak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, rame banget ini yang sudah hadir, baik di YouTube, di Facebook, dan di TikTok. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat lagi persilakan ajak kita untuk memuji Tuhan. Tentu saya senang sekali kalau saudara-saudara di TikTok, YouTube, dan di Facebook mau membagikan link ini kepada yang lain. Yang mana pertama, mungkin mereka membutuhkan doa. Yang kedua, saudara, biar
sama-sama melayani. Yang ketiga, saudara bikin Pastor Andy senang, saya bahagia kalau pelayanan pemberitaan kabar baik ini bisa didengar oleh orang banyak berkat Bapak Ibu sekalian yang mau membagikan info live streaming ini kepada teman-teman yang mau mengajak bergabung ya, atau membagikan live ini, dan juga saudara jemaat yang sedang menonton live streaming video renungan doa pujian ini, saudara-saudara juga bisa meng-share ke teman-teman keluarga yang barangkali mereka sangat membutuhkan pelayanan doa atau mendengarkan firman yang menguatkan setiap yang terkasih. Puji Tuhan. Halo semuanya. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, semuanya lancar ya. Tidak ada yang macet-macet. Iya, wah, disapa dari bahasa Kalteng, bahalap. Kalau bahasa Makassar jawabnya bajik-bajik ji, sehat-sehat ji. Puji Tuhan. Iya, makasih Ibu Meti, Bapak Melki, Cece Cingsiu, Kakak Englan. Puji Tuhan. Samuel, Ricardo, Hartini. Ya, ada Erni Alibasa yang di Bandung kan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu Vena, CCV yang terkasih, cepat sehat buat pokoknya, bisa kuat kembali jalan dan pulih seutuhnya lewat doa-doa yang kita sampaikan melalui pelayanan ini. Puji Tuhan. Ada Mari Ance, Weninia, ada juga di sana Sri Wahyuni, ada Simon juga. Puji Tuhan. Baik, tiba saatnya Pastor akan ajak kita untuk memuji Tuhan. Pujian ini pasti deh memberkati setiap kita dan menguatkan. Saudara masih bisa saat ini mengajak bergabung yang lain, dibagikan link tautan ini biar mereka sama-sama bisa ikut memuji Tuhan. Yang indah banget. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Ibu Jen Rumopa, Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Kami semua butuh pertolongan-Mu, Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus menolong-Mu, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Izinkanlah Tuhan Yesus menolongmu, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan, terima kasih. Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Yes, Yesus mendengar lebih dari yang engkau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa. Ya, Yesus mendengar. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Hentikan tek-tek layar di TikTok. Sekarang saatnya angkat tangan. Oh, lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa. Suatu hari, waktu yang tepat, dan bisa jadi hari ini saat yang terindah. Tuhan Yesus jawab doamu, Tuhan Yesus jawab doaku, Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian ini? Saya. Pastor Andy terberkati pujian ini dan sudah sering menyanyikan juga saat tatap muka, baik di Balikpapan sendiri, di kota-kota lain, dan ribuan orang di jamaah Tuhan. Dan saya melihat ada kuasa Tuhan yang terjadi lewat pujian ini. Yuk kita dengarkan, dan kalau bisa ikut nyanyikan biar menguatkan kita semuanya. Tuhan memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kita doakan. Dengan caranya yang ajaib di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan lawat doa-doa kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
izinkanlah Tuhan Yesus menolong yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Angkat tangan saudara, berhentilah tap-tap layar, karena saatnya kita angkat tangan bersama-sama. Oh, glory to God. Yesus mendengar dan menjawab doa-doa kita. Angkat tangan saudara, hentikan tap-tap layar, hentikan kasih lope-lope, angkat tanganmu sekarang ini. Oh, Yesus kan mendengar, indah pada waktunya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus pasti menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya yang ajaib di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan jawab doa-doa kita. Kita pasti melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa. Dan saya akan melihat Tuhan Yesus jawab doaku. Tuhan Yesus jawab doa kita semuanya. Hore! Tuhan Yesus baik banget. Kami mengasihimu. Amin. We love you, Lord Jesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Pujian berikut ini sangat memberkati, khususnya kemarin ada begitu banyak orang dengan rela dan dengan mudahnya, dengan entengnya memberikan hatinya percaya pada Tuhan Yesus. Setelah mendengar pujian ini, ada kuasa pertobatan dan pertolongan Tuhan dalam pujian pertolonganmu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu
bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Saya kuat karena Tuhan Yesus yang menopangku. Amin. Hatimu tenang, berada dekatnya Yesus, jawaban hidupmu. Hatimu tenang, berada dekatnya Yesus, pelihara hidupmu. Pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus, memikat hatimu. Di saat engkau tak sanggup lagi, di situ kuasanya bekerja. Oh, pertolongannya begitu ajaib, Yesus, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Oh, pertolongannya sangatlah ajaib, Yesus, menjamah hidupmu. Di saat engkau tak mampu lagi, di situ kasihnya bekerja. Oh, pertolongannya amatlah sempurna, Yesus, hadir lawat kami. Kini harapku tertuju padamu. Kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kini doaku aku naikkan dalam nama Yesus. Ku rasakan kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dan keturunanmu, diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Saat kasih dan hadiratnya kita rasakan saat ini, Dia bertahta, Dia bersemayam di atas puji-pujian kita.
Dan saat Dia hadir, apa yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara yang sudah mengikuti bersama-sama puji-puji yang indah ini, yang membawa setiap hati teduh dan tenang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini Pastor mau berbagi apa rahasianya doa mereka didengar oleh Tuhan, dengan sebuah foto, juga membantu ilustrasi, serta menunjukkan bagaimana lewat pelayanan doa yang diberkati Tuhan ini, hampir semua kalangan itu begitu senang, terberkati, merasa haus dan lapar, memberikan waktu yang terbaik sungguh-sungguh untuk menerima pelayanan ini. Salah satu contohnya bagaimana yang sudah tampil sebagai thumbnail, ibu terkasih yang setiap pagi ini ikut live streaming lewat doa-doa yang di Berau, ya, Shalom Berau. Foto itu dikirimkan oleh anaknya langsung sebagai tanda syukur, di mana melalui pelayanan ini mamanya dan ternyata papanya begitu terberkati rohaninya, dan sungguh-sungguh mereka mengalami namanya mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, dipuaskan. Apa yang Tuhan katakan, engkau yang lapar haus dipuaskan, betul-betul mereka alami. Dan keluarga inilah yang memberkati Pastor Andy dengan rompi motif Dayak kemarin yang Pastor pakai 2 kali 2 hari. Bapak Ibu terkasih ini, Shalom. Mereka datang dari Berau ke Balikpapan khusus untuk ikut ibadah secara tatap muka atau onsite, dan mereka membawakan Pastor Andy buah tangan dari Berau atau oleh-oleh, atau seperti rompi khas suku Dayak, dan mereka langsung mengenakan kasih pakai, dan ada foto pastor berfoto, itu buktinya. Jadi saya melihat satu hal, rahasia apa yang membuat banyak mereka doa yang dikabulkan oleh Bapa. Mereka itu sungguh-sungguh. Mereka itu sungguh-sungguh. Ya, makasih Ibu Darwati Sri, itu adalah tanda kasih. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya melihat, saya merasakan banyak berkat Tuhan datang lewat tanda kasih dari pemirsa atau dari orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati hamba Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka sungguh-sungguh. Kalau kita melihat ini pelayanan live streaming setelah dari mulai COVID ya sampai hari ini, itu mungkin sudah ada 3 tahun ya, 4 tahun. Sehingga pelayanan ibadah live streaming, ibadah online itu mulai berjalan. Tapi syukur kalau semuanya sungguh-sungguh. Syukur kalau sebagian besar sungguh-sungguh.
Tapi ada kemungkinan yang sungguh-sungguh menyimak, mengikuti ya ibadah live streaming seperti ini, mungkin ya tidak banyak. Nah, saya melihat di sini dari pengalaman ini rahasia bagaimana mereka doa dikabulkan oleh Tuhan karena mereka sungguh-sungguh memperhatikan, mengikuti live streaming ini. Karena saya pernah lihat ada yang ikut live streaming, mereka jalan-jalan, mereka tidak fokus. Nah, tidak fokus. Sementara rahasianya adalah sungguh-sungguh. Lawang sungguh-sungguh, ya tidak fokus itu. Jadi, sebentar Pastor akan buka Bible dan selamat mendengar firman Tuhan. Biar kebenaran yang membuat kita mengerti dan memerdekakan. Apa yang tadi Pastor sampaikan dari apa yang saya lihat. Pengalaman hamba Tuhan bukan standar kebenaran. Tapi kalau didengar, ada makna-makna positif yang bisa menguatkan iman. Oh, ternyata saya harus, meskipun ibadah live streaming seperti ini, saya kudu sungguh-sungguh. Demikian pun juga waktu saudara ibadah onsite, tatap muka di gereja, juga sungguh-sungguh. Jadi makna ibadahnya bukan masalah tempatnya atau fasilitasnya, tetapi kesungguhan itu penting. Ya, ini yang Pastor share lebih dahulu, sekaligus ucapan terima kasih keluarga dari Brau yang semua memberkati Pastor Andy, dan juga keluarga-keluarga yang dari Papua, dari NTT, Kupang, yang dimana beberapa hari ke depan Pastor akan pakai baju-baju yang sudah dibuat ini dari kain-kain pemberian dari yang tadi Pastor sudah sebutkan. Terima kasih banyak, dan saya sekali lagi saya bersyukur sama Tuhan. Saya ini hamba Tuhan, sepenuh waktu saya tidak berbisnis, saya tidak berjualan, saya tidak cari hidup di pelayanan. Tapi saya bersaksi hari ini, saya dan keluarga dan pelayanan ini hidup dari berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati saya luar biasa. Tuhan memberkati pelayanan ini luar biasa. Iya, makasih Ibu Jen. Ibu Jen ini di Balikpapan. Dia beberapa kali datang ibadah onsite. Dia juga tentu menjadi saksi bagaimana orang-orang diberkati. Nanti mungkin Ibu Jen yang di Balikpapan ini kasih komentar bagaimana ikut live ini, atau bagaimana ketika datang dan doa secara onsite, ya. Dan banyak orang yang datang, setelah datang mereka bahkan melihat lebih luar biasa daripada di live streaming atau di YouTube. Katakan mereka datang karena melihat ini nilainya 9. Waktu mereka datang, mereka bilang justru nilai 10. Karena mereka merasakan. Tahu dari mana Pastor? Bukan GR. Karena dari komentar-komentar mereka yang mereka buat di video. Ya. Dari mulai kesannya, penerimaan, orang-orang yang membantu di Geraha Yes Balikpapan, mulai dari security-nya, penerima tamunya. Sekali lagi kami sederhana dan kami timnya tidak banyak, tapi dari sini mereka dapat hal yang baik. Dan ternyata dari Google sendiri memberikan review reward yang tinggi. Ketika kemarin ada yang info ke saya, ada yang searching apakah
dia tulis gereja di Balikpapan gitu, kalau tidak salah ya, kalau saya minta maaf ini. Tapi mengenai rewardnya itu pastor udah lihat memang tinggi, bintang sampai 5, dan ada sampai kalau tidak salah sama ribuan itu yang review sangat baik ya. Pelayanan gereja di Balikpapan, Google memberikan nilai sangat tinggi untuk pelayanan ini di Balikpapan. Saya tidak sombong, tidak pamer, tidak GR, tapi saya mau cerita bahwa ketika orang ketemu dengan Pastor Andy secara pribadi, mereka senang dan mereka merasa terberkati. Mereka bilang kadang-kadang lewat live stream YouTube seperti ini, tapi ketemu aslinya beda. Bedanya apakah lebih buruk atau lebih baik? Enggak, bedanya lebih oke. Gitu saudara sekalian. Ini semua karena apa? Semua karena berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh ya, ada Cice Cingsu kasih komentar apa? Saya, waduh, gemesin banget ini komentarnya. Saya ke tempat ibadah pastor tidak ingin pulang, tak ingin pulang. Ada Ibu Meti juga udah pernah datang kayaknya nih ya, dengan kesembuhan hati, puji Tuhan. Wah, saya sampai dari tahun 2018 sampai hari ini, saya sudah jadi kesaksian keluarga besar Pangemanan Malingkas. Wah, terima kasih, terharu banget lihat komentar-komentar ini, puji Tuhan. Iya, sebentar kita akan doa kesembuhan, baik di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Karena di TikTok sekarang makin ramai. Mungkin kedepannya ini ketika ketemu atau orang datang di IHS atau kesaksian, dari mana? Oh, dari TikTok. Karena memang hari ini TikTok live-nya lagi naik secara universal, secara general, dan juga pastor rasakan juga ya, TikTok ini lagi naik, banyak sekali pengunjungnya, puji Tuhan. Makasih semuanya, makasih. Nah, sekarang izinkan pastor membagikan Bible, firman Tuhan, surat cinta Tuhan Yesus ya, puji Tuhan. Sebelum saudara yang ikut tahu ya, 2 hari lalu Pastor Andy sakit pilek berat, dan saya rasa imun saya turun. Dan kalau imun saya turun, itu bermacam-macam sakit bisa datang. Apa itu? Seperti demam, infeksi, radang, dan salah satunya adalah yang kelihatan pilek ya, pilek, dan juga jerawat, muka merah-merah gitu, radang. Dalam 2 hari ini saya bersyukur sama Tuhan lewat doa-doa Bapak Ibu sekalian, doa kita bersama, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tubuh saya fresh ya, dan suara saya sudah mulai kembali normal. Padahal kemarin itu suaranya serak-serak bahasa nih ya. Kalau hari ini sudah membaik, saya merasa lebih segar. Tadi bangun tidur, doa lebih enteng badan ini. Semua karena berkat Tuhan Yesus. Pastor juga harapkan Bapak Ibu sekalian yang ikut ini live streaming maupun doa-doa, demikian hari ini kesehatanmu membaik. Yang kemarin kurang baik, hari ini baik. Yang kemarin sudah baik, hari ini pulih, sembuh seutuhnya. Amin, amin, amin. Saatnya time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Pembacaan sabda firman Tuhan Bapak Ibu sekalian terambil dari beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, Pastor ajak saudara-saudara untuk melihat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ya, terima kasih komentarnya Pastor Andy, jangan terlalu capek. Iya, saya merasa juga umur ini sudah mendekati 50. Memang fisik ini kita harus ingat-ingat, tahu diri. Beda waktu masih 30 tahun ya. Hari ini tetap fit, tetapi kita sadar bahwa keterbatasan tubuh dan usia ini kita harus menyadari betul. Ya, jangan sampai lupa diri, tak tahu diri, jangan. Ya, jadi istirahat itu sangat penting buat tubuh kita yang sudah mulai masuk umur 50 tahun. Jangan ke 50, 30 saja istirahat penting, 20 gak penting, belasan penting. Kalau enggak istirahat, matanya cekung, mukanya pucat, bibirnya bisa putih. Baik, Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus yang pasti deh memberkati setiap kita. Let's go. Tuhan Yesus berkata di Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi Tuhan Yesus berkata kepada kita, kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 19 dan Matius 18 ini yang menjadi nats atau teks atau judul renungan hari ini. Inilah rahasia yang Pastor Andy sampaikan, mengungkap dari firman Tuhan. Mengapa permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku di surga? Apa rahasianya? Sepakat. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Orang yang sepakat dalam Kristus pasti nggak minta aneh-aneh. Pasti nggak minta istri 2. Pasti nggak minta suami 3. Pasti nggak minta kebencian, kutuk orang, pasti enggak. Orang yang dalam Kristus permintaannya tidak aneh-aneh. Orang yang dalam Kristus permintaannya tidak mungkin yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi pastikan dulu, jangan macam-macam, jangan pikiran aneh-aneh. Orang yang dalam Kristus, dia meminta sesuatu hal yang baik, bukan yang buruk. Dan di sini Tuhan katakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Yuk kita sepakat sebentar berdoa. Apa yang kita minta dan doakan, kita percaya sungguh-sungguh, meminta sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Biar doa-doa kita dikabulkan oleh Bapa di surga. Bagaimana doa mereka begitu banyak dikabulkan. Doa seisi dunia dari abad ke abad begitu banyak dikabulkan. Maka hari ini Tuhan Yesus
sangat dikenal oleh orang banyak, ditakuti oleh orang-orang yang iri dengki. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjawab doa. Dikenal oleh orang-orang banyak karena kasih-Nya. Dibenci oleh orang-orang yang iri dan dengki oleh karena menolaknya. Bapak Ibu terkasih, sepakat berdoa, minta sungguh-sungguh apa yang kita minta dan doakan. Tuhan Yesus berkata, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Kita punya Bapa di surga. Dia Bapa yang baik. Bapa yang baik itu tidak merancangkan hari-hari hidupmu menderita. Bapa yang baik itu tidak merancangkan masa depanmu buruk. Kalau hari ini engkau divonis dokter cancer, Bapa yang baik tidak akan membiarkan engkau melewati tahun-tahun hidupmu ke depan dalam ketakutanmu. Dia mau dan Dia sanggup untuk menyembuhkanmu. Mari saudara kita akan bersepakat berdoa bagi orang-orang atau saudara-saudara terkasih, atau mungkin anak, atau mungkin mama papa kita yang mendapat vonis dokter sakit kronis seperti cancer. Sepakat berdoa sebentar. Jikalau dapat ada orang tua terkasih yang sedang mengalami sakit, atau anak, atau suami, atau istri, sepakat berdoa sebentar. Bapak Ibu bergandengan tangan dan percaya sungguh-sungguh. Doa sepakat. Doa itu dikabulkan oleh Bapa di surga. Doa-doa mereka yang sepakat, doa-doa itu dikabulkan oleh Bapa di surga. Di mana ada kesepakatan, di situ ada satu hati. Di situ ada unity. Di situ Tuhan memerintahkan jawaban doa datang di dalam doa yang sepakat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di sini Tuhan menegaskan, mengulangi supaya yang masih ragu-ragu, yang masih bingung, yang masih bimbang, supaya diperhatikan kembali. Bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di sini Tuhan Yesus ajarkan kalau engkau berdoa sepakat, 2-3 orang berdoa dalam namaku. Maksudnya apa? Dalam nama Yesus. Inilah salah satu ayatnya, dasarnya mengapa orang-orang Kristen berdoa dalam nama Yesus. Dia naikkan doa-doa kepada Bapa di surga, mengalaskan atau mengakhiri doanya, atau mematahkan doanya di dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berkata, ketika engkau berkumpul berdoa dalam namaku, maksudnya berdoalah dalam nama Yesus, ya. Maka di situ kata firman Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau aku ada di tengah-tengah mereka, saat kita berdoa sepakat, kita berdoa bukan nama yang lain. Bukan nama yang lain. No other name. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, dibenarkan, diampuni dosa, dan dijawab doa-doanya.
Sesuai perintah firman Tuhan Matius 18 ayat 20 bagian A. Kalau kamu berdoa, 2-3 orang berdoa, bersepakat, bersehati, naikkan doamu dalam nama Yesus. Pastor pakai bahasa Inggris nih ya. In Jesus name. Tuhan mengerti semua bahasa. Yang keren di mata Tuhan bukan bahasanya. Ada ribuan bahasa di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, tetapi yang menyentuh surga, yang membuat doa dijawab, Jesus name, nama Yesus. Amin. Ada yang tanya, kalau sendiri bagaimana pastor? Sama. Saudara punya mesbah doa? Atau Bible mengajarkan kita kalau engkau mau berdoa dan sendiri, masuklah kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu di surga. Di situ engkau akan mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan Bapa yang baik. Jelas, kalau engkau mau berdoa bersama lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Naikkan doamu dalam nama Yesus, sepakat. Karena ada kata sepakat, makanya lebih dari satu. Kalau satu orang berdoa kepada Bapa, bicara soal keintiman, bicara soal percayamu, bicara soal yakinmu atas apa yang sudah kita baca firman Tuhan. Aku percaya kepada firman Tuhan, aku datang kepada Bapa, aku berdoa, bla 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 bla, isinya apa? Dalam nama Yesus. Karena lebih dari satu orang, maka Tuhan katakan, kalau kamu berdoa, lebih dari satu orang, 2-3 orang, atau lebih, kamu harus sepakat. Karena kalau sudah 2 orang, kadang-kadang ada potensi tidak sepakat. 2 orang, 2 kepala, 2 isi otak, bisa 2 pemikiran. Pemikiran boleh beda, liturgi boleh beda, nama gereja boleh beda, sinode boleh beda. Tetapi kita harus sepakat ketika berdoa dalam nama Yesus, ada kuasa surga yang terjadi. Amin. Dan saat kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus yang berkata loh ini, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saat saya berdoa, kenapa saya kuat? Karena saya merasakan Tuhan hadir. Saat rasul-rasul berdoa, kenapa mereka kuat? Makin berdoa, makin dijepit, makin memberitakan Injil, bukan makin baik, makin mengalami tantangan. Tapi mereka kuat sampai mereka martir. Kenapa? Karena saat mereka berdoa, mereka merasakan Tuhan hadir. Dan saat Tuhan hadir, ada damai, ada sejahtera, dan ada kekuatan surga yang mencas setiap mereka yang berdoa dalam nama Yesus. Gelapkah hidupmu hari ini? Situasi sulit yang kau alami, masa-masa mencekam yang dimana secara manusia engkau berkata tidak sanggup lagi, berdoa. Dan saat engkau berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah doa yang kita naikkan dalam nama Yesus. Dan bisa bayangkan,
ketika Tuhan hadir, Dia yang maha hadir, sesuatu yang baik, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang kudus, sesuatu yang besar, itu pasti akan terjadi. In Jesus name. Amin. Amin. Satu ayat lagi ya, Pastor ajak saudara-saudara untuk mendengar, terambil dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Puji Tuhan. Injil Markus pasal 11 ayat 24. Pastor akan buka ayat ini, setelahnya akan mulai mendoakan. Siapkan hati saudara, siapkan keluargamu yang mau didoakan, dan saudara yang mau diberkati airnya, siapkan air minummu, karena saat lagi Pastor akan doa, dan Pastor doa sangat cepat, singkat, dan tidak bertele-tele. Saya kadang-kadang berpikir juga, saya mau doa seperti hamba Tuhan yang lain, panjang-panjang, yang Tuhan kasih karunia pendoa syafaat, maunya begitu, tapi saya rasanya kok tidak pandai doa yang panjang-panjang. Namun di sini saya melihat bahwa kualitas doa itu sebetulnya, pengalaman saya, bukan masalah panjang atau pendek, bukan masalah intonasi dengan kita mendayu-dayu ataukah memperlambat atau mempercepat. Bagi saya, pengalaman yang Tuhan kasih dalam pelayanan ini, bagaimana doa itu diberkati Tuhan. Dan saya lihat doa-doaku yang singkat, sederhana, dan mungkin tidak masuk kualifikasi orang-orang yang pintar berdoa, tapi saya melihat selama Tuhan masih memberkati pelayanan ini, memberkati doa-doaku yang Tuhan jawab, Tuhan dengar, maka jamahan, lawatan, jawaban, mujizat doa itu masih terjadi. Dan sampai hari ini yang datang baik di tatap muka maupun form doa maupun live streaming bukannya berkurang, tapi semakin banyak. YouTube pemirsanya jujur beberapa bulan sempat turun, tapi hari ini mulai naik lagi. Penonton bisa sampai 3.000, pernah sampai hanya kurang lebih 1.000 saja, lalu naik 2.000, sekarang hampir mendekati 3.000. Demikian pun Facebook, hari ini 4.000, kadang 5.000, kadang 3.000, ya. Dan di TikTok, puji Tuhan, setiap hari tidak kurang dari 500 yang nonton. Pastor senang kalau satu hari TikTok bisa yang nonton live-nya 1K. Senang, artinya makin banyak yang mendengar kabar kesukaan, kabar baik yang Pastor Andy beritakan ini dari kitab suci. Puji Tuhan. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Di sini Tuhan Yesus kembali berkata sebuah hal prinsip tentang menerima jawaban doa. Dengan iman. Markus 11:24, saudara-saudara selamat mendengarkannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya, pembaca, pemirsa, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa yang Tuhan mau katakan? Ini. Apa saja yang kalian, saya, kita, kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, Bapak Ibu terkasih, oma-oma, opa-opa, engkong, kakek nenek yang menyaksikan ini,
Doa itu juga adalah ucapan. Ucapkanlah hal-hal yang engkau mau terjadi, dan jangan ucapkan hal yang engkau takuti atau hal yang tidak ingin engkau alami. Doa itu ucapan. Doakan, ucapkan kalimat berkat untuk generasimu. Anak, cucu, cicit, buyutmu, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Saat kita alami tekanan, jangan kutuk, jangan sumpah serapah, jangan maki, jangan sampai keluar kebun binatang. Karena kata-kata kutuk itu mengikat juga. Kasihan kan kalau kata-kata kutuk itu menjadi ikatan buat anak cucu kita, jangan. Jadi sekali lagi, ucapkan hal-hal yang baik untuk generasi kita yang akan datang. Tuhan Yesus berkata di sini, dengarkan baik-baik. Apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu harus percaya bahwa kamu telah menerimanya. Setelah itu, barulah hal itu terjadi. Saat engkau percaya engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pelayanan hari ini yang Tuhan percaya, baru terjadi promosi Tuhan yang luar biasa. Tapi puluhan tahun yang lalu, saya sudah meminta dalam doa. Saya sudah melihat dengan iman. Dan hari ini, apa yang saya minta dan doakan, apa yang saya lihat dengan iman, Tuhan kasih. Waktu meminta, orang bilang saya aneh. Orang mengejek saya. Orang merendahkan saya. Orang membuli saya. Hati-hati, kau terbakar sendiri, terlalu on fire. Nanti Andi terbakar sendiri dengan semangatnya, bahaya. Tapi saya meminta sesuai janji firman Tuhan dan saya percaya. Dan hari ini saya tahu ini pelayanan yang unik, tidak umum. Karena waktu saya meminta, memang yang seperti ini unik, tidak umum. Makanya karena tidak umum, saya mendapat bully, cemooh, fitnah, ejekan. Coba kalau saya minta yang umum, orang pasti bisa lebih menerima. Ya, yang umum memang begitu pelayanan, pasti begitu nanti jadinya. Tapi saya minta nggak umum. Dan sudah saya ucapkan dengan doa puluhan tahun, saya lihat dengan iman, dan hari ini Tuhan genapi. Tuhan genapi nggak? Tuhan genapi. Bukan karena Andi Simon yang hebat, tetapi karena Tuhan menggenapi janji firman-Nya. Saya melihat banyak orang-orang sakit sembuh. Saya pernah melihat dalam pelayanan orang buta melihat. Saya pernah pelayanan melihat orang telinga yang tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Saya sudah sering melihat orang-orang di kursi roda, mereka lari, melompat, berjalan. Apa yang Bible tulis dalam buku Kisah Para Rasul, seperti awal saya berkata, pelayanan ini menghadirkan, menghidupkan kembali buku Kisah Para Rasul. Dan hari-hari ini saya melihat orang berbondong-bondong datang mencari Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka merasakan, melihat, mengalami kuasa Injil ini betul-betul hidup. Tuhan hidupkan lewat wadah pelayanan ini. Dan saudara-saudara, setiap hari ribuan orang menjadi saksi kebaikan, kasih, dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Saudara berdoa,
ingat satu, sepakat. Sepakat berdoa. Yang kedua, saat kita berdoa, kita pasti merasakan Tuhan hadir. Yang ketiga, saat berdoa, kita harus percaya. Dan saat kita percaya, kita akan menerimanya apa yang kita doakan. Memang ada proses waktu, maka pujian tadi berkata, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil akan menjadi mungkin bagi kita yang percaya. Saya bukan bersaksi saja, tapi saya Andi Simon menjadi saksi bahwa doa-doa yang kita naikkan dalam nama Tuhan Yesus itu adalah doa-doa yang dijawab oleh surga. Saya menjadi saksi atas apa yang Injil ini tuliskan. Doa itu dijawab Tuhan dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa kita, dan bagian kita berdoa kepada Tuhan. Renungan ini boleh memberkati semua Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Sambil saudara-saudara mempersiapkan diri dan yang akan didoakan, Pastor Andy mau membawa pujian Surya Pasti Bersinar. Pujian ini pasti deh memberkati setiap kita yang mendengarkan, sambil kita akan menaikkan doa-doa kita, permohonan kita, baik buat keluarga, buat keturunan, buat kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Surya pasti bersinar, doa-doa dalam nama Tuhan Yesus pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang terberkati banget? Saya. Masih ada waktu, saudara, sambil pujian ini, bagikan live ini biar banyak orang yang tahu. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap berdoa, tetap percaya, Yesus pasti jawab doa-doa kita. Yes, amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Doa pasti dijawab, saatnya tiba. Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesaksian-kesaksian begitu indah yang saat ini sudah hadir karena kuasa. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingatlah tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Hore! Surya bersinar di balik papan, Yesus itu setia,
tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik papan. Dari balik papan banyak doa-doa dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan itu setia, tak tinggalkanmu. Cayo! Yeay! Puji Tuhan, puji Tuhan. Janji Tuhan, doa pasti dijawab seperti surya pasti bersinar di balik awan. Siapa yang percaya bersama katakan yeay! Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Yeay! Surya bersinar di balik awan. Dengar doa-doamu yang engkau naikkan dalam nama Yesus pasti dijawab. Karena apa? Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus nyata. Jawab doaku, jawab doaku dan doamu dan doa kita semuanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Time for pray. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Memang banyak banget yang meminta untuk Pastor juga mendoakan minyak. Tapi sampai hari ini Pastor belum rutin mendoakan minyak. Ya, mungkin nanti kalau Tuhan tuntun atau Pastor juga dalam planning sudah menyiapkan wadahnya, seperti memberikan minyak gratis supaya menolong orang banyak. Ya, tapi untuk saat ini tugas-tugas Pastor Randy seperti ini. Ada hamba Tuhan lain yang Tuhan pakai dalam pelayanan minyak pengurapan. Saya belajar setia dengan apa yang Tuhan kasih. Ya, jadi harap dimaklumi. Nanti kalau one day Pastor sudah menyiapkan fasilitas seperti pembagian minyak urapan gratis, nanti Pastor, jika Tuhan izinkan, Tuhan tuntun, saya akan membuka pelayanan doa minyak urapan. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, jangan marah. Baik, sekarang Pastor pertama mau mendoakan air minum yang saudara-saudara sudah siapkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yeay. Iya, rame banget ini. Wah. Iya, puji Tuhan. Ada yang minta dari Manado poso 450.000. Itu adalah penipuan. Pastor Randy tidak pernah menjual, meminta-minta uang. Memang ada yang memberkati Pastor Randy, tapi berkat itu karena sukarela memberkati hidup keluarga hamba Tuhan, bukan hasil meminta, apalagi menipu
dengan modus jual-jual. Jadi pastikan jangan sampai tertipu. Tolong berita ini di-share. Andi Simon, hamba Tuhan, hidup dari berkat Tuhan, tapi tidak pernah minta-minta, apalagi jual produk-produk pelayanan, tidak pernah. Saya bukan background pengusaha, saya background penjahat yang Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan hari ini saya melayani Tuhan sebagai ladang bakti saya. Bahkan kalau saya ada berkat, saya suka bagi, baik uang, berkat, beras, sembako. Karena bagi Andi Simon, pelayanan bukan cari hidup, bukan cari cuan, bukan cari kolektor, bukan cari persembahan, bukan cari persepuluhan, bukan. Saya melayani ladang bakti. Tuhan Yesus sudah tolong saya, selamatkan saya dari api neraka, sembuhkan saya, dan sisa umur anugerah Tuhan kasih, saya mau melihat banyak orang sakit. Sudah talenta Tuhan berikan, karunia dan mandat amanat agung, dan juga kasih karunia. Saya rindu melihat jutaan orang sakit yang sedih, yang susah, yang menderita, yang menangis setiap hari. Mereka tersenyum dan mereka mulai mulia. Mereka disembuhkan. Kira saudara bisa memahami hati dan perasaan ini yang saya ungkapkan dengan kata-kata. Mari, di tangan Bapak Ibu sekalian ada air. Ini air biasa, air minum, layak minum pastinya. Saya hamba Tuhan, mohonkan berkat untuk air minum ini menjadi air doa kesembuhan. Diberkatilah air minum yang akan engkau minum, atau akan engkau berikan kepada orang yang sakit atau pasien di rumah sakit. Saat mereka minum dari air berkat doa ini, kesembuhan, pemulihan, rekonsiliasi tubuh mereka terjadi, imun mereka naik, virus, jamur, bakteri, kuman dikalahkan di tubuh mereka, dan mereka pulih sehat. Berkat dalam nama Tuhan Yesus, air biasa ini menjadi air doa kesembuhan, healing water in Jesus name. Amen. Kita minum, saudara mau minum, atau saudara bisa kasih teguk ini kepada mereka yang sedang sakit. Air ini menjadi berkat buat kesehatan mereka sekalian. Amin. Terus terang aja, minum air doa ini segernya beda. Saya merasakan aliran air itu ke dalam badan saya itu seperti membersihkan gitu. Membersihkan. Jadi seumpama ada radang, ada infeksi dalam tubuh, ada penyempitan, saya merasakan saat minum ada rasa longgar, rasa segar. Segar itu beda gitu. Dan saya percaya ini adalah berkat ilahi, air berkat doa. Demikian pun Bapak Ibu sekalian juga akan merasakan hal yang sama. Airnya berbeda, di kota yang berbeda, tetapi yang membuat berbeda satu, dalam nama Yesus, dan ini sama, kuasanya sama. Saya pesan dulu sebelum nanti doakan orang rasa setelah ini. Saudara tolong perhatikan ya,
banyak sekali ketika video-video air doa kesembuhan ini viral di TikTok, di YouTube, di Facebook, di medsos, banyak sekali yang merespon mau meminta. Sekali lagi bahwa air doa kesembuhan dari Pastor Andy yang Pastor doakan air biasa diberkati, ini tidak dijual, tidak dikirim, alias gratis. Bagaimana caranya? Kalau saudara pengen di Balikpapan, datang ambil sendiri, tidak dikirim, karena memang kita tidak punya jasa pengiriman, tidak punya tim yang mengurus ini. Dan Pastor memang menyarankan yang di luar kota juga tidak perlu juga harus air di Healing Water yang dikasih gratis di Grace Balikpapan, tidak harus. Lewat doa live streaming tiap pagi di TikTok, YouTube, Facebook, saudara bisa angkat air minummu saja. Air minum sama, air biasa. Pastor juga minum air minum biasa, air biasa. Tetapi yang menjadi tidak biasa dan diberkati bukan karena Andi Simon, bukan karena Grace, bukan karena merek Healing Water, tetapi karena doa dalam nama Tuhan Yesus. Jelas ya? Sama, saya kasih ilustrasi pembaptisan. Bukan masalah baptis di gereja apa, baptis di sungai apa, baptis di kolam mana, bukan. Bukan masalah baptis airnya bersih atau mungkin agak keruh atau coklat-coklatan itu. Saya dulu sering baptis di sungai, ada tambang emas lewat, Tapi baptisan tetap sakral, karena membuat sakral satu sakramen pembaptisan adalah bukan tempatnya, bukan hamba Tuhannya, tetapi di dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah dalam nama Tuhan Yesus, itu yang mengsakralkan, yang menjadi makna baptisan pertobatan itu. Sama halnya dengan tadi minum air biasa yang sudah kita doakan dalam nama Yesus. Jadi tidak harus air di Balikpapan, di Healing Water, tapi air saudara-saudara sekalian. Dengan ini saya harapkan meminimalis orang-orang yang jahat, oknum-oknum yang menipu jual-jual air doa Pastor Andy. Tidak dijual, tidak diperjualbelikan alias gratis. Kalau saudara-saudara minum air ini dari hasil membeli, saudara tidak akan dapat manfaatnya. Sudah banyak kisah di Bible. Orang-orang yang melayani cari cuan tidak ada manfaatnya. Yang ada setan menggagahi, setan merobek-robek mukanya. Kenapa? Celah. Pelayanan harus tetap tegak lurus. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya begitu di tempat yang maha tinggi. Jangan cari hidup, jangan cari cuan, jangan cari untung dari pelayanan. Dan yang oknum-oknum yang menipu atas nama Pastor Andy, jual air, jual minyak, jual kalung salib, dengar ini, bertobatlah. Selama masih ada kesempatan, bertobatlah. Engkau hiduplah dengan cara yang baik. Jangan manfaatkan nama hamba Tuhan atau manfaatkan orang-orang yang mau pelayanan engkau duitin. Jangan. Baik, kira tambahan tadi itu menjadi informasi setiap Bapak Ibu terkasih. Sekarang saatnya time for healing. Bapak Ibu terkasih yang sudah siap untuk didoakan, bolehkah Pastor Andy minta tolong saat ini
angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Dan setiap tangan-tangan yang terangkat, atau mereka yang mau didoakan tapi karena keterbatasan fisik mereka memberi tanda, itu juga cukup tanda bahwa mereka siap untuk didoakan dan percaya dalam nama Yesus ada aliran kesembuhan yang akan memulihkan kesehatan di tubuh mereka masing-masing. Seperti firman Tuhan sudah Pastor tadi taburkan, saudara-saudara sekalian, mari kita sepakat. Sepakat artinya sehati. Sehati dan tidak bimbang, jangan ragu. Orang yang percaya, tidak bimbang dan tidak ragu, mereka akan menerimanya. Orang yang sedang sakit, yang sedang berdoa bersama-sama saat ini, tubuhmu diberkati, tubuhmu dipulihkan, tubuhmu sempurna, tubuhmu sembuh. Aliran kesembuhan, aliran kasih Tuhan Yesus, aliran kuasa dari sorga menyentuh, memenuhi, melawat hidupmu saat ini. Amin. Cek tubuh Anda, ada perbaikan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Pastor berdoa bagi saudara yang untuk keluarga dan untuk keturunan, untuk anak cucu. Diberkatilah engkau sampai anak cucumu. Diberkatilah engkau keluargamu. Diberkatilah engkau yang sedang berdoa untuk keturunan. Diberkati kandunganmu, diberkati pernikahanmu, dan setiap engkau yang didoakan saat ini, engkau akan menerima jawaban doa keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow, saat doa tadi kita merasakan bagaimana kemahkuasaan Tuhan itu hadir, dan kita percaya karena kehadiran kemahkuasaan itu kita nyata, membuat kita percaya apa yang kita doakan, kita minta, kita percaya kita sudah menerimanya. Cek tubuh Anda, cek kesehatan Anda, cek badan Anda, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baik, pemulihan, kesehatan, dan kesembuhan. Dan nanti akan banyak kesaksian-kesaksian, bukan hanya orang sakit sembuh, tapi orang berdosa dipulihkan, dan banyak kesaksian jiwa-jiwa memberikan hatinya hidup per Tuhan Yesus, dan banyak kesaksian bagaimana ada yang sudah meminta keturunan tahunan, bahkan belasan tahun, lewat doa-doa pagi ini, mereka mendapatkan berkat keturunan. Ada janin dalam kandungan istri mereka, dalam kandunganmu ibu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kesaksian-kesaksian bagaimana anak yang berdoa untuk mamanya, papanya yang sakit, lewat doa-doa saat ini, doa-doa mereka dijawab, orang tua mama papa terkasih disembuhkan, dilawat, dipulihkan, dan bahkan saya juga berdoa dan berharap
semua mereka mengalami Tuhan, kebaikan Tuhan ini dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, bersama pesta ini melayani Tuhan, bersama melayani, bersama-sama menjadi saksi betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita semuanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa-Ku di surga. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Doa, pujian, renungan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Silakan yang mau izin pamit. Ayo masuk hari yang baru dengan semangat, dengan sukacita, dengan apa ya? Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji, terima kasih banget banyak kesaksian, terima kasih diberkati, senang banget bisa hadir, makasih saya disembuhkan Tuhan. Sampai banyak yang mengirimkan mawar, kirimkan gift, makasih semuanya, makasih. Terima kasih buat kesempatan ini. Puji Tuhan. Iya. Rindu sih memuji Tuhan, tapi kayaknya waktunya sudah panjang banget. Hari ini live terlama 1 jam 12 menit. Pesta rasa sudah cukup ya. Masuklah hari yang baru, semua sehat-sehat, panjang umur, terus memberkati, senang hati, tolong dibagikan. Dan saudara-saudara sekalian, sampai jumpa besok lagi. Bless you. Hari ini sukacita, besok kita hadir penuh kesaksian karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus hidup dan sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya.